Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Monika Mardaiani. Pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran IPA kelas 7, materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Lingkungan itu apa? Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Lingkungan juga berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, di dalam lingkungan ada habitat dan ada ekosistem. Habitat adalah tempat tinggalnya makhluk hidup di suatu tempat tertentu, dan ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ada dua komponen ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik seperti produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen contohnya penghasil makanan atau autotrof, contohnya fitoplankton hingga tumbuhan tingkat tinggi. Dan konsumen ada tingkatannya, tingkatan konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Contohnya untuk komponen tingkat 1 yaitu seperti belalang, komponen tingkat 2-nya itu tikus, dan komponen tingkat 3-nya itu adalah elang. Untuk dekomposernya itu berperan sebagai pengurai, contohnya adalah jamur. Kalau untuk abiotik, contohnya air, cahaya matahari, tanah, dan batu. Lalu bagaimana ekosistem terbentuk? Ekosistem terbentuk dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu contohnya seorang manusia, seekor katak, dan lain-lain. Lalu untuk populasi yaitu kumpulan individu sejenis yang terdapat dalam suatu tempat tertentu. Contohnya sekumpulan burung, seladang padi, dan lain-lain. Lalu untuk komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Contohnya ada komunitas sawah. Dan yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem yang akan kita bahas saat ini yaitu interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya ada ekosistem sawah. Lalu yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami contohnya ada hutan, danau, sungai, pantai yang terbentuk sudah ada sebelumnya tanpa dibuat oleh manusia. Sedangkan yang buatan seperti taman, kolam, waduk, kebun itu adalah buatan dari manusia. Satu kesatuan dari ekosistem tersebut, yang alami maupun buatan, akan membentuk biosfer dunia. Ini ada bentuk interaksi dalam ekosistem. Yang pertama adalah netralisme, predasi, kompetisi. Lalu membuat pola interaksi antibiosis dan simbiosis. Simbiosis ada 3 yang kita kenal, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya kita akan bahas tentang netralisme. Netralisme itu pola interaksi yang tidak saling mengganggu satu sama lain, tidak saling merugikan dan tidak saling menguntungkan. Contohnya ada interaksi kambing dengan kodok di ekosistem padang rumput. Kambingnya makan rumput di siang hari, sedangkan kodok makan serangga di malam hari. Selanjutnya ada pola interaksi predasi. Predasi itu interaksi antara pemangsa atau predator dengan mangsa. Jadi adanya peristiwa pemangsa yang memakan hewan lain. Contohnya ekosistem di persawahan ular akan dimakan sama tikus. Yang ketiga yaitu pola interaksi kompetisi, yaitu pola interaksi yang terjadi karena adanya persaingan antar individu atau populasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada populasi sapi dan kuda di padang rumput yang sama akan berkompetisi untuk mendapatkan makanannya, yaitu rumput. Selanjutnya pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Pola interaksi ini berupa hubungan antara 2 individu yang berbeda jenis yang menyebabkan individu yang satu menghambat pertumbuhan individu yang lain. Contohnya ada jamur Penicillium notatum akan mengeluarkan zat antibiotik untuk menghambat pertumbuhan dan penyebaran bakteri penyebab dari penyakit. Langsung kita yang kelima adalah pola interaksi simbiosis.
Mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara kerbau dan burung jalak, simbiosis antara tumbuhan berbunga dan hewan penyerbuk seperti kupu-kupu, manusia dan bakteri, bakteri baik, Lactobacillus di usus. Selanjutnya simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan pihak lainnya dirugikan sebagai inang. Contohnya benalu yang hidup parasit pada tanaman inang, tumbuhan tali putri dan tanaman pagar. Contoh lain ada tumbuhan Rafflesia dan tanaman inang. Simbiosis yang ketiga yaitu komensalisme, adalah interaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Simbiosisnya antara lain antara ikan hiu dan ikan remora, simbiosis antara tumbuhan epifit, anggrek, dan inangnya. Selanjutnya, rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makanan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Seperti yang kita ketahui, dari mulai yang paling bawah ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Selanjutnya adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Normalnya, jumlah populasi yang menempati tingkatan tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibanding penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan ekosistem. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.